Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gue di sini mau sharing ya. Di sini gue mau sharing tentang memanfaatkan misalnya bulu ataupun kue yang misalnya kita nggak bisa jual ataupun nggak bisa dekor, misalnya seperti gosong ataupun bantet nih. Teman-teman jangan perlu dibuang ya. Teman-teman bisa manfaatin dengan bikin kuenya dengan rumbol ya. Yaudah ya, jangan banyak bacot, yuk kita sikat. Teman-teman di sini ada bolu stainless ya teman-teman. Nah di sini ada contoh bolu yang saya pakai. Ini tuh bolu gosong ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah di sini kita hancur dulu, remas dulu ya teman-teman si bolunya. Teman-teman kalau misalnya banyak, teman-teman bisa pakai mixer bolu kecil maupun besar. Kalau misalnya besar, teman-teman ya berarti banyak bolunya ya. Teman-teman bisa manfaatin si bolu yang rusak ini, gosong ataupun bantet, teman-teman bisa diolah lagi itu, jangan dibuang. Teman-teman hancurin sampai halus, beneran halus. Karena untuk kenapa sampai halus? Soalnya kalau misalnya nggak halus, ntar kita pada proses pembentukan dia kurang bagus hasilnya gitu. Jadi teman-teman usahain si bolunya benar-benar halus ya, jangan sampai ada yang nggak halus. Teman-teman juga kalau misalnya tangan bisa pakai mixer bolu yang kata saya tadi, tapi dengan ring, pakai ring roti gitu ya, jangan yang jaring. Nah di sini misalnya udah halus, teman-teman tinggal tambahin buttercream. Kenapa fungsinya buttercream? Ini buttercream untuk ngelembutin, bisa ngelembutin terus basahin si bolu tersebut ya, si anjuran bolu tersebut, supaya kenapa? Supaya udah dibentuk ya teman-teman. Teman-teman juga kalau misalnya buttercream itu tergantung teman-teman, tergantung si bolunya tersebut. Misalnya kalau si bolunya bantet berarti itu basah gitu kan, teman-teman bisa kasih kremnya sedikit. Kenapa? Jadi si bolunya udah basah, yang kita mau bentuk jadi gampang gitu. Jadi krem buttercreamnya gak terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak, terlalu lembek, hasilnya juga jelek. Pas teman-teman bulatin, teman-teman taruh, dia pasti gepeng, pasti turun. Kenapa? Terlalu basah gitu. Usahain jangan terlalu lembek gitu. Nah di sini buttercreamnya udah tercampur semua. Nah baru kita kasih coklat setelah itu. Nah ini kita bisa bentuk ya teman-teman ya, udah mulai bisa bentuk. Baru setelah kita menurut kita pas untuk dibentuk, kita kasih coklat teman-teman ya. Sini saya kasih coklat secukupnya. Fungsinya apa coklat di sini teman-teman? Fungsinya untuk agar dia menambah keras gitu kan, menambah supaya kita bentuk, setelah habis bentuk dia akan kena dingin AC ataupun dingin kulkas, jadi si bolunya kokoh teman-teman ya. Dan rasanya juga bisa mempengaruhi rasa. Biasa kalau saya bisa pakai susu kental manis atau pakai campuran apa aja, tergantung selera teman-teman, tergantung kreativitas teman-temannya. Teman-teman mau pakai selai atau tiramisu dalamnya atau luarnya. Nah di sini saya contohin untuk gak ada isian ya teman-teman. Ini teman-teman hasilnya seperti ini. Yang habis coklat, udah dikasih coklat, kita coba dulu, teman-teman coba dulu bentuk. Kalau misalnya kurang, teman-teman bisa tambah lagi buttercream ataupun tambah coklat. Kalau misalnya rasa, teman-teman bisa rasa. Udah mulai bisa dicoba. Nah teman-teman usahain kalau untuk habis semuanya, teman-teman harus ditimbang ya. Kenapa gitu, agar supaya si bentuknya itu tuh, si berat dan si ukurannya sama gitu. Jadi kalau misalnya sama, teman-teman enak gitu kan, memvariasikannya ataupun dipandangnya enak teman-temannya. Jangan asal-asalan ya. Kenapa jangan asal ya, bagus, supaya bagus aja gitu. Karena kita untuk dijual ya, bukan untuk dimakan dan bukan kiasan. Jadi teman-teman harus gimana caranya supaya terlihatnya bagus. Nah di sini saya udah timbang, baru kita bentuk ya. Di sini saya membentuk 3 macam ya teman-teman, akan membentuk 3 macam, yang bulat, yang lonjong, terus yang bulat tapi gepeng ya teman-teman. Nah kalau misalnya ada pertanyaan berapa hasilnya dari misalnya dari
tiga lapis kue, apa 4 lapis kue, 6 lapis kue, jadi berapa? Nah teman-teman, di sini saya nggak bisa memperkirakan ataupun memastikan. Kalau memperkirakan ya mungkin jadi berapa gitu. Karena kenapa? Karena kita di sini memanfaatkan bolu yang sudah rusak ya teman-teman, tapi layak untuk dimakan gitu. Maksudnya layak dimakan gimana? Gak asem atau nggak bulukan, nggak jamuran, ya itu nggak layak dimakan ya teman-teman. Di sini kan karena temanya bolu rusak ya, gosong, kita buang gosongnya terus kita hancurin gitu, jadi kita bentuk. Di sini kita bentuk 3 gitu kan. Baik lagi ke yang tadi, kenapa saya tidak bisa memastikan, karena bolu bantet sama bolu yang tidak bantet ataupun gosong hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena si bolu bantet tipis, pertama tipis dan basah, dan hasilnya pasti akan kecil. Beratnya sama, ukurannya beda sama, enggak, ukurannya berbeda. Kenapa? Karena bolu bantet itu kita pasti hasilnya tuh akan lebih kecil tapi berat. Nah di sini kita setelah habis membentuk, kita siapin cup terlebih dahulu ya. Dia nggak ngeras dan nggak ada kerak. Nah di sini saya pakai rak showcase ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gak ada jaringan, gak ada saringan yang biasa pakai servis, kita bisa pakai rak rak yang nggak kepake ya, rak showcase yang kecil ataupun besar. Nah kita siram, kita susun, dan si bulat ini tuh supaya kita siram itu ada keraknya kan. Nah kalau misalnya keraknya nempel ataupun keraknya lama kering, terus kita rapiin lagi, jadi susah. Jadi usahain siapin cupnya terlebih dahulu, mau cup ataupun mau tatakan kecil, teman-teman terserah ya, tergantung selera teman-teman. Nah, jadi kita habis siram, kita langsung angkat. Kenapa? Ya kata saya tadi, berkerak gitu. Jadi kalau bisa kita kerak, kita rapiin, pasti kita taruh di cupnya itu tuh hasilnya gak bagus teman-teman ya. Jadi usahain cepet ya teman-teman. Nah kita rapihin, jangan lupa teman-teman jangan terlalu rapat, jangan terlalu dekat ya. Kenapa? Karena pas kita siram, si siramannya itu dia nyatu ya teman-teman ya. Jadi harus ada rongga untuk, nah seperti ini ada contoh, kita teman-teman perhatiin warna pink di sana kan nyatu, itu kurang renggang ya teman-teman ya. Ntar kita pas copot jadinya nyatu gitu pas pecah itu. Nah untuk toppingan itu tergantung selera teman-teman ya, bisa kreasiin ya. Di sini kan saya buat 3 macam ya, ada karakter, minion, dan strawberry, dan yang bulat biasa ya, coklat kayak yang biasa. Teman-teman bisa SpongeBob ataupun bisa Doraemon, bisa Hello Kitty, tergantung varian teman-teman ya, tergantung kreativitas teman-teman, tergantung selera teman-teman, atau tergantung selera pasarnya seperti apa gitu. Nah di sini saya mencontohin yang seperti ini 3 gitu, jadi tinggal teman-teman kembangin. Nah di sini ya, saya di sini pakai buttercream ya teman-teman, bukan pakai coklat. Kenapa pakai buttercream gitu? Sebenarnya sih kalau untuk di bagusnya di coklat ya teman-teman, pakai coklat. Kenapa gitu? Karena dia enak kita untuk memprosesnya. Pas ngangkat kayak gininya enak, keras dia. Kalau buttercream itu agak rusak gitu. Jadi pas kita bungkus kena sedikit bisa rusak, kalau coklat enggak ya. Tapi kenapa saya di sini pakai buttercream? Karena kalau buttercream dikasih warna dia enak teman-teman. Kalau misalnya coklat putih biasa agak rewel ya teman-teman. Kalau misalnya kita kasih coklat putih, warnanya dia nggak seterang ini teman-teman. Karena kalau misalnya terlalu banyak pewarnanya, si coklatnya itu dia tuh nggak bakalan encer ya. Jadi di sini saya pakai buttercream. Dan untuk kembali lagi tadi, kenapa kita gimana menginput biaya ataupun penjualan kalau misalnya ukuran 18, biasa kita ukuran 18 atau 20 atau 15, biasa misalnya kita ukuran 15, biasa kita jual 50.000. Kalau misalnya kita nggak mastiin ukurannya berapa,
teman-teman tinggal hitungin aja satu harga satu kuenya itu jadi berapa. Jadi misalnya berarti harganya gak konsisten, bisa konsisten. Teman-teman bedain dengan varian. Variannya misalnya Doraemon, misalnya hasilnya itu jadi sedikit. Nah gimana caranya harganya bisa sama, misalnya akuran 15 jadi 50.000. Teman-teman gimana caranya si kue ini, si rumpul ini jadi 50.000 semua totalnya, misalnya jadi 10 hasilnya, teman-teman kasih harga 10.000, jadi variannya yang bagus biar harganya maksimal dan sama. Nah di sini saya udah kelar ya teman-teman, finishingnya. Ya balik lagi tadi, tergantung selera teman-teman, tergantung kreativitas teman-teman untuk kreasi ini ya. Nah itulah teman-teman ya cara pembuatannya. Nah ya sorry kalau misalnya ada kesalahan ataupun tutur kata saya yang kurang enak ataupun kurang jelas. Pokoknya itu tolong dimaafin dan kembangin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kembangin, bisa SpongeBob atau apapun ya kayak saya tadi bilang ya. Ya udah, thank you yang udah nonton. Selamat mencoba. Bye.